Tadi ya. Akang bilang kalau misalnya mahasiswa ilmu tanah itu harus apa? Harus tetap jalani, tekunkan gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalnya Akang mau ngasih pesan atau tips nih untuk Kang Ece yang masih mahasiswa, untuk mereka kan baru pertama kali ya Kang terjun Hmm. ke mungkin mulai cari kerja segala macam, Hmm. masih nol lah mungkin Hmm. pengalamannya atau penglihatannya gitu kan. Hmm. Nah, apa tuh Kang tips atau pesan untuk mahasiswanya? Sebenarnya gini, kalau sekarang ikut berorganisasi dan mencari relasi di samping keilmuannya juga oke, karena saya lihat keilmuan anak-anak sekarang IPK-nya bagus-bagus, rata-rata di atas 3 lah, ya, Iya betul. di atas 3. Kalau zaman saya yang di atas 3 sedikit, kalau ada 20 orang yang di atas 3-nya paling 5 orang, sisanya ya 2 sampai 3 lah ya posisinya. Kalau anak sekarang saya lihat eh, yang di bawah 3 sedikit. Iya betul. Jadi di atas 3 malah ada yang mendekati 4 Empat. ya. Itu luar biasa. Jadi secara keilmuannya oke, tapi jangan sampai hanya secara keilmuan saja. Jadi secara praktikal skillnya juga diajarin. Jadi bukan hanya skill di komputer ya, bukan. Jadi skill di lapangannya kayak gimana, skillnya ilmu tanah tuh seperti apa sih? Ya kita harus tahu bagaimana cara membuat media tanaman, bagaimana cara membuat media hidup tanaman dilihat dari ilmu tanah. Bagaimana cara berbudidaya, bagaimana kita mengcreate pemupukannya gimana, atau teknologi evaluasi lahan, survei tanah dan evaluasi lahan, teknologi GIS yang kekinian lah ya. Silahkan kembangkan semuanya. Kalau menurut saya kalau udah punya skill itu, 1, 2, 3 skill yang dikuasai itu akan lebih menambah cepat Neng sebenarnya. Misalkan saya sukanya di GIS, ya pelajari dong GIS-nya, jangan hanya sekarang belajar tahu teorinya, GIS-nya dia tidak bisa. Kalau dia suka di GIS, pelajari GIS-nya. Bila perlu ikut pelatihan, gitu kan? Ikut pelatihan. Atau pelatihan yang gratisan lah. Sekarang kan banyak ya yang online sebagainya, minimal skillnya bisa dan mampu gitu. Atau kalau misalkan yang sukanya di budidaya, teknologi hidroponik, teknologi kekinian yang bisa urban farming, bisa dengan lahan kecil, ya harus bisa nanamnya, bagaimana memformulasikannya kan gitu. Iya benar. Silakan. Nah, jangan hanya kuliah, ngumpulin tugas, balik lagi ke kosan. Nah, itu sayang ya. Jadi asahlah skill, minimal ada 1 atau 2 skill yang dimiliki kita ya. Apakah itu secara keilmuan atau secara keorganisasian. Sok silahkan kalau menurut saya mah. Karena kelemahannya adalah sekarang tidak ada fasilitas di Fakultas Pertanian ya. Tidak ada fasilitas yang bisa mengupgrade skill tentang keilmuan pertanian itu sendiri gitu. Ya kan? Beda dengan peternakan. Kalau peternakan mah mereka langsung masuk UKM dan wajib semuanya. Ada yang ke kambing, ada yang ke susu, ada yang ke apa? Ke unggas, ada yang ke babi, ada yang ke semuanya lah ya. Mereka wajib pegang. Berarti kan skillnya ada di situ kan minimal secara skillnya ada, hubungannya ada, akhirnya kolaborasinya ada, relationshipnya ada kan. Jadi pada saat ada kasus ini, saya harus kemana ya carinya? Kalau saat sapi ini kembung, saya harus kemana? Dia baru kan cari penyembuhannya kemana? Terus harus konsultasi dengan siapa? Terus pemasaran sapi perahnya kemana? Telurnya kemana? Kan mereka berusaha untuk berjalan proses produksi harus jalan kan? Iya. Di pertanian belum ada itu, makanya saya juga sudah diskusi dengan Pak Rekan dan lain sebagainya. Ya. Artinya mudah-mudahan bisa difasilitasi itu gitu. Misalkan ada yang sukanya di urban farming, ya minimal ada urban farming dong gitu kan, yang bisa dipelajari gitu. Atau bagaimana teknologi hidroponik yang berbasis IoT atau manual dan sebagainya harusnya ada. Atau yang secara konvensional, atau ada lab, misalkan dia pengen di perkebunan, ya belajar perkebunan dari mulai analisa sawit, misalkan sekarang kan sawit lagi tren ya. Minimal ada tentang pokok sawitnya, cara menanam sawitnya, cara semuanya itu ada prosesinya gitu. Minimal ada skill yang dijalankan.
atau tebu lain sebagainya kan gitu. Nah di pertanian kelemahannya di kita itu, kelemahannya adalah tidak ada skill yang diwajibkan untuk dipelajari, dan itu sangat jarang. Karena saya juga sok silakan ada yang mau belajar balai tatanen, saya ada bisa dipelajari di sana, ada IoT, ada budidayanya, ada pembikinan nutrisinya dan sebagainya, sok silakan datang gratis saya ajarin. Ya belum ada yang respon bagus, jadi sok silakan ke Akang Ece yang sekarang kalau belajar sok saya tunggu di balai tatanen untuk belajar ya. Sok silakan. Itu buat teman-teman mahasiswa ya. Mahasiswa boleh belajar, mau Kang saya mau belajar nutrisi hidroponik, yuk saya ajarin. Saya mau belajar budidaya melon, silakan. Kang saya mau budidaya anggur, saya udah siapkan di sana di balai tatanen. Budidaya anggur ada sistemnya, udah pakai IoT. Terus budidaya melon udah saya siapkan sistemnya, sekarang saya ganti pakai DFT, di flow teknik. Yang di depannya mau budidaya manual boleh, semuanya ada nih di balai tatanen. Sekarang sama Kang Ade saya sedang menyiapkan itu, menyiapkan kebun yang bisa dilihat dan dipelajari dan belajarkan untuk mahasiswa keseluruhan, bukan hanya agrotek, bukan hanya semuanya ya. Jadi agrotek sama fakultas pertanian, terutama agrotek dan agribisnis ya. Agribisnis sok silahkan gitu. Makanya apa namanya, sekarang sok silahkan, terutama anak Kalimantan saya tunggu kalau mau belajar ya. Iya, mumpung kan ilmunya gratis, saya berikan gratis. Minimal saya tidak dapat apapun, saya bisa mau berbagi ilmu lah ya, berbagi ilmu untuk Akang Ece mahasiswa gitu kan. Ya. Benar. Silahkan, udah di balai tatanen sekarang sudah ada kantinnya juga, bisa have enjoy di situ, bisa belajar banyak. Silahkan untuk Akang Ece semuanya kan. Iya. Silahkan. Ditunggu ya Kang Ece di balai tatanen. Ya silahkan balai tanaman. Kang Gusur. Balai tanaman. Ya sok bangga. Gitu Nah, kan. Mungkin nih Kang, ada pertanyaan terakhir. Apa tuh? Nah, kalau Akang ada satu saran aja ke diri Akang sendiri ketika masih kuliah, apa yang ingin Akang sampaikan atau Akang lakukan ketika kuliah nih Kang? Sebenarnya waktu kuliah yang saya inginkan itu adalah saya ingin mempunyai nilai yang lebih bagus waktu itu ya. Cuma emang berbagai keterbatasan, saya tidak terlalu bagus hasil IPK-nya lah. Kalau sekarang IPK ya tidak terlalu bagus, dan itu mendorong saya untuk menjadi, karena tidak terlalu bagus dibanding dengan yang lain ya, artinya akhirnya menjadikan saya harus bisa survive dengan keadaan apapun kan itu ya. Jadi kalau flashback ke belakang sebenarnya saya pengen dapat nilai yang bagus, ya kan. Terus kegiatan mahasiswanya juga bagus gitu kan. Nah, kalau kegiatan mahasiswa oke lah, saya bisa pegang dan bisa saya organisasi sendiri. Nah itu yang nilainya itu saya kurang bagus. Jadi ke rekan-rekan angkatan sekarang, capailah nilai juga bagus, organisasinya juga bagus, dan skillnya juga tambah. Gitu. Sebenarnya kalau saya flashback ke belakang, ya saya pengennya nilainya lebih bagus gitu. Cuma karena banyak keterbatasan di kitanya waktu itu ya mungkin kan ada yang suplai uangnya dari orang tua lancar, ada yang tidak lancar, ada yang kurang. Ya saya termasuk yang tidak begitu lancar gitu kan, hanya modal nekat saja lah. Artinya yang penting saya bisa survive dan sebagainya. Jadi zaman saya dulu itu tidak ada yang namanya sekarang ada internet, ada apa-apa gitu kan, tidak ada. Zaman dulu mungkin sama lain sebagainya ya harus beli buku atau fotokopi nih. Jadi fotokopi jadi orang waktu zaman saya itu, terus terang aja ya, waktu belajar zaman saya ada satu orang teman kita yang ilmu tanah, tulisannya bagus dan catatannya bagus. Jadi setiap mau saya ujian itu saya pasti fotokopi dulu ya, karena catatannya lengkap gitu. Nah ceritanya gitu, harusnya saya dulu nulis sendiri, menganalisa sendiri, belajar sendiri. Dulu waktu masih terbatas, yang ada hanya fotokopian kan. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang
Orang mau di rumah mau akses semuanya bisa. Ilmunya sekarang lebih banyak dibanding eh, dengan zaman dulu karena terbuka sekarang kan ilmunya. Mungkin mata kuliah A dengan yang disampaikan dosen misalkan ya. A, mata kuliahnya A. Kalau yang rajin mencari, itu ilmunya sudah banyak yang dibacanya dibanding dengan ini kan sebenarnya. Gitu. Jadi pada saat saya kemarin belajar S2 juga ya di Unpad di Ekonomi Pertanian. Ternyata mata kuliahnya A, ini mata kuliahnya AB berebet gitu ya ada. Ternyata setelah kita cari banyak, lebih banyak lagi dari ini sebenarnya. Jadi sekarang itu sebenarnya mahasiswa sudah enak semuanya karena medianya sudah ada semuanya di internet, tinggal mencari aja, tinggal mencari rajin dan mengaplikasikannya. Mungkin baru 2-3 mata kuliah, kalau dia baca sudah 6 pertemuan mungkin yang sudah bisa dicapai kalau itunya rajin. Nah itulah yang harus dimaksimalkan. Sayang, tamas skill, mantap. Iya kan, orang pada saat melamar pekerjaan pertama nih, kamu yang tahu kamu apa, berat, semuanya tahu kan. Wow, pada saat skill kamu apa? Bingung. Nggak tahu Pak, saya nggak punya skill atau lain sebagainya. Kan kalau ditanya skill, saya pernah belajar anggur budidaya di Balai Tatanen selama saya mahasiswa 6 bulan. Dari mulai penyiapan lahan, pemeriksaan hama dan penyakit, terus cara pruning, cara sebagainya, minimal diterangkan secara jelas dan tidak ada kata jeda, itu pasti diterima nih di tempat pekerjaan. Sok aja cobain gitu kan. Bagaimana skill kamu apa? Saya bisa menyiapkan lahan ini perencanaannya seperti ini, nutrisinya harus siapkan ini dan sebagainya, tanpa jeda dia menerangkan. Ditanya dia jago. Nah itu baru, karena yang namanya ilmu praktikal pada saat ditanya tidak ada karangan, dia muncul langsung dari kebiasaan kan. Itu kalau itu udah jalan jago, diterima neng. Mau kerja dimanapun sok coba aja. Yang penting kuasai 1 skill atau 2 skill yang ya kalau internet mah zaman sekarang tidak lagi ditanyakan kan, anak-anak mahasiswa sekarang mah sudah jago lah gitu kan. Kalau dulu kan ditanya kamu bisa Excel nggak, kamu bisa Word nggak, Microsoft Word nggak, sekarang kan nggak ditanya. Iya sekarang. Iya kan? Udah basic. Iya, kamu bisa ERP nggak? Sekarang kan iya kan, ngolah data bisa nggak kan gitu pertanyaannya. Kalau dulu kamu bisa Word nggak, bisa Excel nggak, bisa PowerPoint nggak kan gitu. Kalau sekarang PowerPoint biasa, bahkan udah apa namanya? Yang sekarangnya pakai apa? Kalau bahasa sekarang pakai Canva kan lebih enak pakai Canva kan. Ada AI lagi sekarang mah sudah. Nah artinya ilmunya sekarang sudah tersebar semuanya, tinggal mengkolaborasikan, tinggal keinginan yang kuat, tinggal tambah skill. Kalau skillnya sudah jago di bidang pertanian, apakah karena basicnya ada fakultas pertanian ya, basicnya ambil 1, 2, 3 skill yang bisa dikuasai. Nah itu luar biasa lah ya, sama berimprove, berkolaborasi, make sesuatu ya gitu. Iya, oke, mungkin sebagai akhir nih Kang, saya izin mengambil kesimpulan ya untuk pembicaraan kita yang boleh nih sangat luas, dan ini sebagai kacamata seorang entrepreneur ya Kang ya. Ya mungkin sebenarnya entrepreneur tapi bisa diterapkan untuk ya, mahasiswa yang ingin menjadi pekerja. Mungkin saya dijadikan sebagai sosok kali ini. Mungkin masih banyak teman-teman kita yang lebih bagus ya, tapi minimal lebih bagus dan lebih heboh, lebih luar biasa ya, tapi minimal memberikan satu sentuhan bahwa dunia pertanian dan entrepreneur pertaniannya itu ada gitu kan, gitu aja sih neng soalnya. Bener nggak? Bener. Berarti kita sebagai mahasiswa nih Kang, pokoknya kita harus terus belajar, kembangin keilmuan karena sekarang ilmu gampang banget didapetinnya. Terus kita juga jangan menyerah, pokoknya harus terus gagal nggak apa-apa, bangkit lagi. Betul. Dan berkolaborasi. Nah, salah satu berkolaborasi itu salah satu belajarnya ada di himpunan atau di organisasi. Betul. Ya Kang ya Kang. Terus kita juga
mungkin harus terjun ke lapangan juga kali ya Kang? Harus Berinovasi, karena dari terjun ke lapangan atau misalnya melihat ke lingkungan sekitar, ke masyarakat, itu kita bisa melihat gap atau permasalahan sehingga kita bisa berinovasi untuk masyarakat atau untuk diri kita sendiri. Oh, sip, mantap Neng, luar biasa. Oke, mungkin terakhir sebagai mahasiswa ilmu tanah atau mahasiswa ilmu tanah, pokoknya kalian jangan menyerah, kalian harus terus melangkah. Ilmu tanah itu peluang kerjanya sangat luas ya Kang ya. Sangat luas. Tergantung dari kitanya sendiri mau maju, mau berkolaborasi, mau apapun yang kita harapkan, yang penting kita ulet kuatkan apa yang ingin kita capai. Luar biasa lah kalau menurut saya. Ilmu tanah. Mungkin akhir kata saya Najwa dan narasumber Kang Gusur. Iya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Assalamualaikum.